حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'i rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, di pagi yang cerah ini, saya di kota suci Makkah Al-Mukarramah merasa sangat senang dan teramat bahagia atas digelarnya ijtima ulama keempat pada saat ini di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Karena umat Islam Indonesia di berbagai daerah menunggu sikap dan arahan ulama untuk menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Ijtima ulama adalah musyawarah para ulama. Dan musyawarah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 159. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wasyawirhum fil amri. Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Bahkan musyawarah adalah identitas mukmin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan musyawarah sebagai ciri orang yang beriman melalui firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 38. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, selama ijtima ulama menjunjung tinggi musyawarah dan tetap istiqamah dalam perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aneka ragam jalan menuju kemenangan. Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Faqala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah nyatakan dalam ayat ini, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, niscaya pasti kami tunjukkan kepada mereka berbagai jalan kami. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi siapa-siapa yang tetap ikhlas dan istiqamah berjuang di jalan Allah, jangan khawatir. Allah akan buka baginya aneka ragam jalan untuk menuju kemenangan. Satu jalan gagal, jalan lain akan Allah berikan. Satu jalan tertutup, jalan lain akan Allah buka. Satu jalan tidak berhasil, jalan-jalan lain Allah siapkan untuk kesuksesannya. Yakinlah akan janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karenanya yakinlah akan janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut.
Apalagi Allah juga janjikan untuk orang-orang yang beriman. Dalam surat As-Saff ayat 13, faqala ta'ala, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan datang dari Allah dan kemenangan itu sudah dekat, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ahiba'il kiram, ijtima ulama selama ini, sejak ijtima ulama yang pertama, lalu kedua, hingga yang ketiga, memiliki peran yang sangat penting dan amat besar dalam menyatukan langkah perjuangan umat Islam di Indonesia. Ijtima ulama telah berhasil meningkatkan kesadaran umat Islam Indonesia tentang pentingnya kepedulian dalam kebersamaan untuk membela agama, bangsa, dan negara. Ijtima ulama juga telah berhasil mendorong koalisi umat bersama partai politik yang selama ini juga peduli dengan nasib agama, bangsa, dan negara. Ijtima ulama pun telah berhasil mengusung pasangan capres dan cawapres umat untuk Pilpres 2019 sehingga disambut dengan sangat antusias oleh jutaan rakyat di berbagai daerah seantero Nusantara. Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Semua itu merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Bahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan anugerah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ijtima ulama pun telah berhasil meningkatkan keikutsertaan umat untuk mensukseskan Pilpres 2019. Sehingga umat berbondong-bondong mendatangi TPS untuk memenangkan capres-cawapres umat hasil ijtima ulama. Oleh sebab itu, ijtima ulama juga meyakini bahwa sebenarnya umat Islam telah memenangkan Pilpres 2019. Yakin bahwa umat Islam telah memenangkan Pilpres 2019. Sekali lagi kita nyatakan yakin bahwa umat telah memenangkan Pilpres 2019. Tapi kemenangan umat tersebut dirampas secara zalim dengan cara licik dan curang yang sistematis, terstruktur, masif, dan brutal. Ini semua merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kesabaran kita, menguji ketabahan kita di dalam perjuangan membela agama, bangsa, dan negara. Karenanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Itulah pesan Allah dalam Al-Quranul Karim. Jangan sekali-kali engkau sekalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahiba'il kiram, dengan demikian apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka menjadi jelas bagi kita, maka pelaksanaan ijtima ulama keempat menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak, memang harus digelar, harus dilaksanakan untuk mengevaluasi semua kejadian sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan ulama dan umat untuk meraih kembali kemenangannya melalui jihad konstitusional dengan cara-cara yang elegan dan berakhlakul karimah serta bermartabat. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Dan ingatlah ahiba'il kiram, bahwa sejak awal digelarnya ijtima ulama sudah didasarkan kepada semangat penegakan keadilan dan kemanusiaan. Sehingga ruh penegakan keadilan dan kemanusiaan ini harus tetap menjadi spirit utama dari pelaksanaan ijtima ulama keempat kali ini.
segala kezaliman dan ketidakadilan, segala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum Pilpres 2019 maupun saat berlangsungnya Pilpres hingga pasca Pilpres tersebut sudah semestinya menjadi dan mendapatkan perhatian khusus dalam Ijtima Ulama 4 saat ini. Ingat, Ijtima Ulama tidak memperjuangkan politik pragmatis kekuasaan atau politik identitas kedinastian atau politik dagang sapi, apalagi politik dagang babi. Tapi Ijtima Ulama memainkan siasah syar'iyah, yaitu politik syariat yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan serta menawarkan agenda kebangkitan Islam dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di NKRI tercinta yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, harapan saya dan juga harapan para habaib serta ulama istiqomah bersama umat Islam di berbagai daerah, semoga Ijtima Ulama keempat ini akan menghasilkan keputusan yang bisa menjadi pedoman umat Islam Indonesia dalam langkah perjuangan ke depan untuk tetap membela agama, bangsa, dan negara. Demikian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan dalam Ijtima Ulama keempat ini. Kepada seluruh para habaib, para ulama, para tokoh nasional, dan khususnya kepada segenap panitia penyelenggara dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Begitu juga dari Persaudaraan Alumni 212. Dan juga kepada seluruh pengurus ormas-ormas Islam. Khususnya untuk Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran daripada pelaksanaan Ijtima Ulama keempat ini. Kami sampaikan terima kasih dan kami berikan penghargaan yang tinggi. Serta kami doakan jazakumullahu khairal jaza. Selamat beriktima, selamat bermusyawarah. Semoga sukses dan lancar serta berkah. Mari dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan Ijtima Ulama keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat beriktima, selamat bermusyawarah. Semoga sukses dan lancar serta berkah. Sekian sambutan singkat saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Mujahid 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan kuhadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap berdepan membela negara. Kami di sini tak hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan